Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, supaya pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita bertambah ilmunya. Baik, persamaan kuadrat bagian kedua adalah materi persamaan kuadrat, sambungan dari video yang sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, kemudian menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir menyusun persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat kita sudah mempelajari di sebelumnya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Sehingga bentuk umumnya, jika variabelnya kita menggunakan X, maka bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Ya, di mana A, B, C elemen bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena jika A-nya 0, maka tidak menjadi persamaan kuadrat lagi, tapi persamaan linear. Oke, kita lanjut. Kita akan mengenal rumus ABC. Kalau sebelumnya kita sudah menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, kita kali ini akan menentukan dengan rumus ABC. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai akar-akar persamaan, yaitu ini adalah rumus ABC. X1, 2 artinya X1 dan X2 itu kita rumuskan dengan min B atau minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, dan nilai B kuadrat dikurangi 4AC disebut nilai diskriminan atau kita singkat dengan D, sehingga akar-akar persamaannya adalah X1 itu sama dengan minus B plus minus akar D per 2A. Jadi kalau minus akar pertamanya kalian menggunakan positif, berarti X2 nya di sini menggunakan negatif. Jadi salah satu ya, ini kebetulan positif dan negatif semua, tapi jika kita sudah pecah, maka X1 nya min B plus akar D per 2A, dan X2 nya min B min akar D per 2A. Oke, kita contoh. Kita belajar dari contoh sehingga kalian lebih memahaminya. Ya, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita jawab bahwa persamaan ini mempunyai koefisien x kuadrat atau A-nya sama dengan 4, koefisien x saja atau B sama dengan 5, dan konstantanya adalah 1. Sehingga kita sudah mempunyai rumus ini, sehingga kita tinggal memasukkan saja, sehingga minus B itu negatif 5, karena B nya positif 5, maka minus B sama dengan negatif 5 plus minus akar B kuadrat atau 5 kuadrat min 4 kali A nya 4, 1, C nya 1. Ini perkalian semua dibagi 2A, 2 kali 4 karena A nya adalah 4. Oke, tinggal kita hitung, sehingga X1,2 sama dengan min 5 plus minus akar 9 per 8. Sehingga kita bisa menentukan X1 nya adalah, nah di sini X1 kita menggunakan positifnya saja, sehingga min 5 plus 3 dibagi 8 sama dengan min 2 per 8. Sementara X2 nya kita menggunakan negatifnya saja, sehingga min 5 min 3 per 8 sama dengan min 8 per 8. Hasilnya adalah negatif 1. Mudah bukan?
Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dijabarkan ke dalam bentuk X plus P dalam kurung dikuadratin sama dengan Q. Kita langsung ke contoh ya, supaya memudahkan. Tentukan akar dari persamaan X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Ini harusnya ada X nya. Nah, sehingga kita jawab X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Nah, X kuadrat plus 4X sama dengan 1. Satunya kita pindah ke ruas kanan. Oke, sehingga, nah, ini 4X ya, yang baris kedua ini 4X, ini 4X, harusnya ini 4X, dan ini juga 4X, sehingga X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 1 plus 4. Kalau ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga harus ditambah 4. Oke, sehingga X kuadrat plus 4X plus 4 itu sama saja dengan X plus 2 dikuadratkan. Nah, yang ruas kirinya sama dengan 5. Oke, sehingga karena ini dalam bentuk kuadrat, maka sama saja dengan X plus X sama dengan plus minus akar 5. Jadi X1 sama dengan min 2 plus akar 5, atau X2 sama dengan min 2 min akar 5. Oke. Selanjutnya kita akan menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, ini mudah sekali. Kalau diketahui akar-akarnya, maka kita menggunakan rumus ini. Ya, ketika diketahui jumlah dan hasil akar-akarnya, kita menggunakan rumus ini. Kita sudah pernah menggunakan rumus ini, dan kita juga sudah pernah menggunakan rumus ini. Karena yang di pertemuan yang lalu, X1 plus X2 itu sama saja. Jadi ketika kita pecah persamaan kuadratnya, yang di tengah koefisien dari X itu adalah penjumlahan akar-akar, dan koefisien konstantanya adalah perkalian dari akar. Ya, jadi X1 plus X2 itu sama dengan P, dan X1 kalikan X2 sama dengan C. Baik, sehingga kita kasih contohnya supaya lebih jelas lagi. Tentukan PK jika diketahui akar-akarnya adalah negatif 2 dan 6. Maka kita jawab X1 nya itu min 2 dan X2 nya adalah 6. Kita tinggal memasukkan X min X1. Jadi min akhirnya menjadi positif, dan X min X2, X2 nya 6, sehingga X min 6 sama dengan 0. Kita perkalian dengan perkalian pelangi ya. X kalikan X adalah X kuadrat, 2 kalikan min 6 sama dengan negatif 12, dan ini 2 kalikan X 2X ditambah negatif X, negatif 6 kalikan X itu sama dengan negatif 6, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Ya, perkalian pelangi masih ingat? Baik, kemudian yang nomor 2, tentukan PK jika diketahui X1 plus X2 sama dengan 7 dan X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, sehingga kita masukkan bahwa 7 adalah koefisien dari X, karena X1 ditambah X2 itu sama dengan P atau koefisien dari X, dan X1 kalikan X2 sama dengan C atau konstanta. Sehingga jawabannya X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah ini. Baik, semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar mandiri sebelum kita berdiskusi dan dengan bertatap muka.
Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.